Ismanto, 32, seorang buruh jahit harian lepas asal Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tak menyangka kehidupannya yang sederhana mendadak berubah menjadi penuh tekanan. Rumahnya yang berdinding tembok, dengan tiang kayu dan lantai plester kini menjadi saksi bisu kegelisahan akibat tagihan pajak fantastis senilai 2,8 miliar rupiah yang datang tiba-tiba. Tagihan tersebut diserahkan langsung oleh petugas pajak pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ismanto bersama istrinya, Ulfa, 27, sontak terkejut saat menerima surat tersebut. Saya kaget sekali, karena saya cuma buruh jahit lepas. Tidak pernah punya usaha besar, apalagi sampai transaksi beli kain dalam jumlah besar seperti itu, ujar Ismanto, Jumat, 8 Agustus 2025. Rumah Ismanto yang terletak di ujung gang sempit selebar 1 meter, berdampingan dengan kebun bambu, tampak jauh dari kesan mewah. Ketika petugas pajak mendatangi rumahnya, Ismanto langsung menyampaikan keberatannya dan menolak tagihan tersebut. Saya sudah bilang, saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain, pinjaman online, atau pinjaman lain apapun. Nama saya jelas disalahgunakan, ucapnya. Tagihan pajak yang tidak sesuai itu membuat Ismanto merasa terpuruk. Sejak kejadian tersebut, ia lebih sering mengurung diri di kamar karena bingung dan stres. Petugas pajaknya maklum, mereka juga heran. Masa rumah saya yang seperti ini bisa kena tagihan pajak miliaran, tambahnya. Kini, Ismanto akan mendatangi kantor pajak yang ada di Pekalongan untuk melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa ia bukan pihak yang melakukan transaksi pembelian tersebut. Saya berharap identitasnya tidak lagi disalahgunakan, dan tagihan yang tidak masuk akal itu bisa dibatalkan. Alhamdulillah, saya udah klarifikasi ke kantor pajak dan nama saya disalahgunakan, tambahnya. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan bahwa petugas pajak mendatangi rumah Ismanto pada Rabu, 6 Agustus 2025, dengan membawa surat resmi. Namun, ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk melakukan penagihan pajak, melainkan hanya untuk klarifikasi atas data transaksi yang tercatat dalam sistem administrasi pajak. Memang benar surat tersebut resmi dari KPP Pratama, dan petugas datang sesuai dengan SOP. Maksud kami hanya untuk mengonfirmasi, bukan menagih. Dalam data administrasi kami, terdapat transaksi atas nama yang bersangkutan senilai 2,9 miliar rupiah, itu nilai transaksinya, bukan pajaknya, ujar Subandi. Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2021, tercatat bahwa NIK, nomor induk kependudukan, milik Ismanto digunakan dalam transaksi dengan salah satu perusahaan. Karena itulah, petugas perlu melakukan verifikasi langsung. Kedatangan kami ke rumah wajib pajak hanya untuk mencari kejelasan. Apakah benar wajib pajak yang melakukan transaksi tersebut? Bisa jadi NIK-nya dipinjam. Kami ingin tahu kebenarannya, jelas Subandi. Kemarin ada petugas pajak datang ke sini hari Rabu sekitar jam 2, terus ngasih surat pajak dengan nominal sekitar 2,8 M. Nah, terus gimana reaksi jenengan saat itu? Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas nih kayak gini. Tapi kok lihat tagihannya kok kayak gitu, dengan beli kain. Tapi saya sendiri nggak punya usaha. Kain nggak punya usaha apapun, dengan nominal pajak segitu besarnya, kan kaget gitu Pak. Saya nggak pernah melakukan transaksi atau pinjol atau pinjaman apapun, cuma nama saya disalahgunakan untuk transaksi tersebut, kan banget Pak. Kaget. Protes saya. Ya, petugas pajak memaklumi, nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu, Pak. Shock, cuma di kamar ngurung, lihat tagihannya kan segede itu. Ya saya menanyakan ke kantor pajaknya ntar untuk klarifikasi. Nah, tapi bahwa bersangkutan itu bukan saya, itu nama saya
salah gunakan oleh orang lain. Tapi Sebenarnya memang betul surat itu diterbitkan oleh KPP Pakar Pekalongan resmi, betul. Dan memang betul pada saat hari Rabu siang itu teman-teman dari kami mendatangi wajib pajak sebagaimana tertuju dalam surat tersebut. Sebenarnya inti dari surat tersebut kami ingin menyampaikan klarifikasi atau menanyakan karena berdasarkan data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak maupun data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi bukan nilai pajaknya. Jadi waktu itu dari data itu kami mengkonfirmasi kepada wajib pajak, benar nggak sih angka ini? Waktu mendatangi wajib pajak memang ada 4 orang dan itu semua menggunakan ST, surat tugas resmi. Karena memang kenapa 4? Karena memang kami ya tentunya ada keterbatasan prasarana lah, misalnya transportasi, kemudian ada efisiensi. Sehingga ketika kami satu jalan itu tidak bisa kok hanya satu wajib pajak, tapi berbarengan. Sehingga ada 4 itu dan memang SOP di kami bahwa kalau menguji wajib pajak jangan sendirian, harus ada pendampingnya. Nah itulah 4 orang itu. Kita proses panjang dulu kita selesaikan. Intinya rekaman transaksi itu terekam ya Pak ya? Kenapa? Transaksi itu semuanya terekam ya Pak? Betul, karena kita sistemkan baru kortex sebenarnya udah lama, tapi secara sebenarnya sudah terekam. Pak, kalau WP ini saat membeli itu jenis apa Pak? Apa? WP yang kemarin itu saat pembelian transaksinya apa coba? Kalau berdasarkan catatan yang di data di kami pembelian kain. Pembelian kain. Seluruhnya Pak? Seluruhnya. Seluruhnya, tapi mohon maaf saya karena bukan ya saya juga apal ini kain apa. Tapi kurang lebih itu. alamatnya di situ gitu. Apa Alamatnya sesuai KTP. Iya. Karena itu yang ditangkap ini kan langsung kita ada sistem kerjasama di Dukcapil dihubungkan. Oh. Nama ini dan kami sudah mengkoordinasi ini benar Bapak ini, ya benar. Kalau yang bersangkutan memang sudah punya NPWP atau belum Pak? Yang Pak Is ini Pak? Sudah. Makanya Sudah terlanjur punya jadi. NPWP? Ya. NPK itu. Iya. Oh, pakai NPWP. Iya. Kalau di KPP Pratama ini untuk data seperti itu sudah berapa Pak? Berapa kali kejadian Pak? Ada nggak sih Pak? Ya, kalau per tahun lah. Per tahun atau per tahunnya kalau secara kuantitas jumlah saya nggak bisa mas, tapi kalau ada aja gitu. Iya. Nah, untuk antisipasi Pak, biar nggak peristiwa ini nggak terulang gitu loh. Apa sih Pak yang misalkan? Sebenarnya kalau terkait dengan antisipasi beberapa hal kita sudah sering menyampaikan. Jangan meminjamkan atau ada jangan yang mau meminjam KTP-nya ya. Kalau dulu kan masih NPWP ya, kita jangan sampai NPWP kita dipinjamkan ke orang lain atau PKP kita dipakaikan kadang ini dalam prakteknya bisnis prakteknya masalah PKP kadang ada yang pinjam bendera kan mungkin inilah kalau tahu lah semacam janganlah nanti karena ada implikasinya seperti itu.